Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di BRI Microfinance Outlook 2023. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. BRI Microfinance Outlook 2023 kali ini mengangkat tema Financial Inclusion and ESG, The Road to Equitable Economic Prosperity. Acara ini merupakan kerjasama dari Bank Rakyat Indonesia dengan BRI Research Institute serta Senyum dan CNBC Indonesia sebagai media partner. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita di pagi hari ini tamu-tamu kehormatan, para narasumber, keynote speaker yang materinya pasti menarik. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yang mewakili Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Rabin Indrajat, Hatari Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Republik Indonesia, yang mewakili Bapak Kartika Wiryo Atmojo, Wakil Menteri BUMN II. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia beserta seluruh jajaran direksi Bank Rakyat Indonesia. Dan yang terhormat para hadirin yang telah hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Selain itu, izinkan saya juga untuk menyapa para speaker yang telah hadir pada hari ini baik secara langsung maupun secara virtual. Yang terhormat Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia. We also have Mr. Jonathan Mortak, Professor of Financial Inclusion and Environmental Economic New York University, will be joining us virtually. And we also have Mr. Michael Edward Schlein, President and CEO of Action International. Good morning, sir. Yang terhormat Bapak Ahmad Solihin, Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Rizky Pandu Permana, Country Director of SNV Indonesia. Dan para moderator pada hari ini, Safrina Nasution dan juga Syarifah Rahma. Tidak lupa saya juga ingin menyapa para hadirin yang bergabung secara virtual. Selamat datang dan selamat bergabung melalui live streaming TV online CNBC Indonesia, aplikasi Zoom, YouTube Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai stakeholder yaitu regulator, akademisi, praktisi, lembaga dan institusi baik dari dalam maupun luar negeri. Wah, luar biasa sekali para hadirin yang telah bergabung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih telah menyempatkan hadir di kesempatan pagi hari ini di BRI Microfinance Outlook 2023. Perkenalkan, saya Sasa yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kami ingatkan para hadirin untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama acara berlangsung. Pemirsa, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung implementasi ESG dan Sustainable Finance, tentunya pembiayaan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari inklusi keuangan. Komitmen pemerintah dan para stakeholder pun terhadap isu keberlanjutan juga semakin kuat. Salah satunya melalui Green Taxonomy Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022. Demikian pula dengan semakin tingginya kesadaran investor terhadap isu lingkungan dan juga keberlanjutan. Salah satunya melalui Green Bond. Dengan komitmen Bank Rakyat Indonesia sebagai perbankan yang fokus utamanya pada UMKM, maka isu sustainability menjadi peran
dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, dengan bangga, Bank Rakyat Indonesia menginisiasi sebuah seminar untuk memberikan insight dan juga pemahaman yang lebih komprehensif dari para pakar di bidangnya, yaitu BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion and ESG, The Road to Equitable Economic Prosperity. Kita berikan tepuk tangan untuk BRI Microfinance Outlook 2023. Pemirsa dan juga hadirin, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pemirsa dan juga hadirin, selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Abdurrahman Faruk. Kepada Bapak Faruk, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Aziz, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Allah. Karena kami yakin hanya berkat ridho dan rahmat-Mu kami semua dapat berkumpul dalam acara BRI Microfinance Outlook 2023. Lancarkanlah acara ini dan berikanlah keberkahan di dalamnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami ilmu, kesehatan, serta kekuatan, agar kami mampu mengemban segala tugas dan tanggung jawab dengan penuh rasa amanah. Berikanlah kami petunjuk-Mu, agar setiap langkah-langkah kami dapat menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa kedua orang tua kami. Rabbana taqabbal minna, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat, ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah,
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faruk sudah memimpin doa untuk kelancaran BRI Microfinance Outlook 2023 pada hari ini. Selanjutnya, kita akan simak bersama welcoming speech dari Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso. Kepada Bapak Sunarso kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rabin Indrajat Hatari, Staf Ahli Bidang Industri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia, Ibu Rofiqah Rohim, beserta seluruh jajaran Dewan Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Catur Budiarto, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati perwakilan dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan para akademisi. Juga sudah barang tentu yang kami hormati para pembicara, para speaker pada acara Brilliant Microfinance Outlook 2023 yang sudah hadir baik secara offline maupun secara online. Juga para tamu undangan dan rekan-rekan media, para hadirin yang bergabung secara offline maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rasanya kita selalu dilimpahi rahmat, kesehatan, juga kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan juga rahmat yang luar biasa adalah bahwa kesempatan bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertemu yang dikemas dalam format BRI Microfinance Outlook 2023 dan kemudian mudah-mudahan event yang diniatkan dengan baik, kita rencanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, insya Allah nanti akan membawa hasil yang baik untuk kemaslahatan kita semua, khususnya di bidang microfinance. Hadirin yang saya hormati, izinkan yang pertama ini saya dengan memohon restu dan memohon berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk membuka event pagi hari ini. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion and ESG, A Route to Equitable Economic Prosperity, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, kami ingin sampaikan bahwa sebagai salah satu lembaga pembiayaan mikro terbesar di dunia, BRI ini berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis mikro dan mendukung pertumbuhan mikro NSMI di tengah ketidakpastian ekonomi. Memantapkan posisi BRI sebagai pelopor program microfinance yang membantu melalui kredit dan pembiayaan kepada mikro NSMI dengan asas kesinambungan. Dan Microfinance Outlook kali ini mengusung tema yang tadi sudah saya sampaikan, peran BRI dalam penguatan ekonomi mikro dan ultramikro. Ya. Kemudian event ini dilakukan secara hybrid, webinar 1 hari dan akan menyajikan 2 sesi seminar virtual dengan 2 subtema, yaitu Financial Inclusion pada sesi pertama dan Environmental, Social and Governance pada sesi kedua. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terkait
beberapa hal penting, baik yang sudah kita alami, yang kita teliti, kita riset, dan juga apa-apa yang mungkin kita baca, yang merupakan berbagai challenge, berbagai tantangan di dunia perbankan, yang lebih khusus lagi adalah di micro banking ataupun microfinance pada umumnya. Dan kemudian mungkin dari situ semua, dari pengalaman, kemudian dari riset, dari penelitian, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya peran sekaligus challenge yang dihadapi di bidang microfinance ini. Sudah barang tentu nggak berhenti di situ, nanti yang penting adalah strategic response terhadap challenge itu yang penting. Saya ulangi lagi, yang penting adalah kita bisa merumuskan strategic response terhadap challenge itu. Dan kemudian lebih penting lagi bahwa strategic response itu bisa kita implementasikan dalam bentuk eksekusi dan kita monitor sehingga kita bisa tahu hasil daripada upaya kita yang kita formulasikan dalam strategi itu. Dan itu butuh arrangement yang luar biasa. Itu butuh kolaborasi, koordinasi yang luar biasa. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti, maka sekarang sekaligus sebagai salah satu dari keynote speaker pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa data berdasarkan riset ataupun berbagai informasi yang kita kumpulkan dari berbagai sumber. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dipungkiri pembicaraan hari-hari ini, terutama di area perekonomian, kita terlalu sering kita mendengar di telinga kita bahwa tantangan terbesar bahwa tahun 2023 ini situasinya sungguh tidak menentu, uncertainty, dan juga kemudian juga banyak yang meramalkan ini begitu gloomy ya, situasi perekonomian terutama di global. Dan ini kita ambil dari data dari Bloomberg bahwa probabilitas ya, peluang terjadinya resesi ekonomi global 2023 itu meningkat. Namun demikian bersyukurlah kita bahwa peluang resesi di Indonesia itu rendah. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di situ, kita lihat bahwa yang penting itu adalah ada 3 kondisi yang memberikan tantangan terbesar di ekonomi global. Pertama adalah tekanan inflasi yang tinggi dan kemudian bank-bank sentral di seluruh dunia, di negara-negara yang mengalami inflasi yang tinggi ini meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Dan kemudian juga tensi geopolitik global dan disrupsi rantai pasok, ini juga adalah challenge tersendiri, dan juga kebijakan pengetatan likuiditas yang merupakan bagian daripada respon terhadap tantangan tingginya inflasi tadi. Dan inilah yang kemudian terakumulasi, kemudian membentuk peluang terjadinya resesi di berbagai negara. Sekali lagi saya sampaikan, kita bersyukur bahwa berdasarkan data dari Bloomberg, ya, berdasarkan analisis dari Bloomberg, peluang terjadinya resesi di Indonesia hanya sekitar 3%, artinya rendah. Mudah-mudahan kita memang benar-benar bisa mewujudkan resiliensi ini sehingga tidak terjadi resesi di Indonesia. Berikutnya, kalau kita lihat, berarti kita sebenarnya ekonomi kita di-arrange, ya, dikonsolidasikan, diintegrasikan begitu solidnya, sehingga kita memiliki soliditas, kita memiliki resiliensi. Nah, kemudian apa sebenarnya sumber ketahanan, sumber resiliensi perekonomian Indonesia dari ancaman resesi 2023? Terutama adalah 2 faktor inilah yang bisa menyelamatkan kita dari resesi. Pertama adalah kuatnya konsumsi di dalam negeri. Ya, kuatnya konsumsi di dalam negeri. Dan yang kedua adalah optimisme ya, para pelaku pasar di UMKM terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dan ini di BRI memang ada risetnya
yang kemudian kita announce setiap quarter, setiap 3 bulan. Dan alhamdulillah ya, yang kita ukur dengan BRI Micro and SME Index dari evaluasi terakhir di kuartal 4 2022 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan bisnis UMKM di semua sektor yang disebabkan oleh kinerja perekonomian yang semakin membaik dan diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin pulih. Dan itu kita lihat di indeks bisnis UMKM, di situ mengukur aktivitas bisnis di UMKM itu sendiri, termasuk volume bisnis, omset, ya, penjualan, pembelian, dan aktivitas bisnisnya di UMKM itu ternyata indeksnya naik dari 103,2 naik menjadi 105,9. Artinya yang paling penting ini adalah di atas 100. Dan kemudian kenaikan menunjukkan bahwa makin membaik. Volume bisnisnya di UMKM makin tinggi, penjualan makin meningkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah, ini kan yang pertama tadi kan adalah past performance selama 1 kuartal. Dan kemudian yang berikutnya adalah indeks ekspektasi UMKM untuk 1 kuartal ke depan. Jadi artinya ini mengukur ekspektasi pelaku-pelaku UMKM di 3 bulan pertama tahun 2023. Ternyata indeksnya juga naik dari 126 menjadi 130. Ini mengukur bahwa persepsi masyarakat UMKM terhadap kondisi ekonomi 3 bulan ke depan itu akan membaik dan mereka makin optimis. Itu yang paling penting. Ya. Dan kemudian yang terakhir, kenapa mereka optimis? Biasanya related dengan yang indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga adalah mengukur kepercayaan pelaku bisnis UMKM kepada pemerintah. Kepercayaan apa? Kepercayaan akan kemampuan pemerintah mengurus dan mengkonsolidasikan perekonomian kita sehingga dipersepsikan oleh mereka pemerintah pasti mampu untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan kemudian mengkonsolidasikan perekonomian kita sehingga tetap bisa tumbuh. Dan itulah kemudian dicerminkan oleh indeks kepercayaan pelaku bisnis UMKM terhadap pemerintah, akan kemampuan pemerintah untuk mengurus ekonomi. Dan semuanya menunjukkan positif, maka kemudian di situ kita cerminkan bahwa pantas kemudian lembaga internasional memprediksi bahwa peluang terjadinya resesi di Indonesia itu hanya 3%. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Dan kalau begitu, sudah kita lihat peluang resesi cukup rendah, tapi kita nggak boleh terlalu gegabah, terlalu sembrono. Kita tetap harus waspada. Dan kemudian itu yang kita benar-benar butuh kolaborasi, butuh kerjasama, sinergi yang luar biasa antar area, ya, antar disiplin, ya, antar bidang dan lain-lain, ya, juga antar pemangku kepentingan, antar stakeholder. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, kita mesti mengukur, kalau begitu betapa penting sih peranan UMKM ini dalam perekonomian Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi dalam konteks perekonomian ini bahwa UMKM kita itu memiliki kontribusi besar selain terhadap pertumbuhan ekonomi, juga terhadap kemampuannya menyerap tenaga kerja. Itu yang paling penting. Berkali-kali saya sampaikan bahwa tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan. Memberi pekerjaan itu. Maka kemudian kalau kita lihat di situ, itu data. Jadi itu selama 10 tahun terakhir, ternyata postur UMKM dalam perekonomian Indonesia itu relatif tidak berubah. Jadi kita lihat di situ bahwa hampir 99, sekian persen pelaku usaha di Indonesia itu dari sisi entitasnya adalah UMKM.
Yang korporasi, konglomerasi besar itu hanya 0,01%. Ya. Dan kemudian menengah itu hanya 0,09%. Dan mayoritas adalah di small business, ya, di micro business itu yang mayoritas. Kemudian kalau kita lihat kontribusinya terhadap perekonomian, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto itu 62,55%. Dan sekali lagi saya tekankan, saya lebih tertarik lagi, lebih tajam lagi menyoroti bahwa ternyata 97,22% tenaga kerja Indonesia dipekerjakan di segmen UMKM. Ini yang paling penting gitu. Karena tadi saya katakan kesejahteraan hanya bisa dideliver dengan memberikan pekerjaan. Maka kemudian concern kita adalah bahwa UMKM ada target dari presiden, ya, ada target dari presiden bahwa nanti ya di 2024 porsi kredit seluruh perbankan dan lembaga pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM itu minimal 30%, ya, minimal 30%. Dan sekarang baru berada di kisaran 21%. Dan terhadap 21% itu siapa yang paling berkontribusi? Saya ulangi lagi, yang paling berkontribusi adalah BRI. Karena BRI kontribusinya terhadap pembiayaan UMKM secara nasional itu lebih dari 67%. Dan kalau portofolio kredit terhadap UMKM di BRI sendiri sekarang sudah 84% dari total portofolio kredit BRI. Jadi BRI hanya membiayai, hanya memberikan kredit kepada segmen wholesale, segmen korporasi, nggak lebih dari 16% saja. Dan nanti kita akan tingkatkan lagi UMKM-nya, di 2025 kita ingin nanti porsi kredit, portofolio kredit kepada UMKM itu kita ingin mencapai 85%. Ya. Dan kemudian di balik concern pemerintah, Presiden, Bapak Presiden untuk bahwa UMKM harus dapat kucuran kredit dari seluruh industri keuangan itu minimal 30% gitu. Dan kemudian itu juga sekaligus meningkatkan level inklusi keuangan kita menjadi 90%. Ya. Itu yang menjadi concern secara nasional. Lanjut. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa resiliensi pelaku bisnis UMKM di Indonesia itu terlihat dari optimisme kondisi usaha di tahun 2023 yang tadi sudah kita sampaikan. Dan ini riset kita yang kita lakukan quarterly, ya, bahwa mayoritas responden UMKM memperkirakan nilai penjualan mereka lebih tinggi di tahun 2023. Tadi sudah disimpulkan di indeks aktivitas bisnis UMKM. Dan ini yang paling penting juga, gitu, karena ini tahun-tahunnya sudah dekat, ternyata pemilu cenderung memberikan dampak positif terhadap omset penjualan dari pelaku UMKM, terutama 1 tahun sebelum pemilu. Ya saya nggak ngerti, mungkin nanti diteliti lagi lebih dalam apa karena banyak nyetak spanduk atau apa ya, saya nggak tahu ya, apa nyetak kaos segala macam, ternyata itu memiliki dampak yang positif gitu bagi pelaku UMKM gitu. Kalau begitu nanti kalau nyetak spanduk jangan di pabrik ya, di UMKM aja gitu ya. Kira-kira seperti, karena ini riset kita seperti ini ya. Oke, lanjut. Dan ini tidak disampaikan ini penting, tapi disampaikan ini sensitif. Sensitif dalam artian apa? Kadang-kadang kita merumuskan sebuah kebijakan gitu. Ada tarik-menarik spirit di dalamnya. Gitu. Kebijakan yang kita susun itu. Tapi saya harus sampaikan ini karena ini adalah hasil penelitian, hasil riset di BRI. Gitu. Apa yang saya katakan bahwa ini harus kita sikapi dengan bijak dalam menyusun kebijakan. Gitu. Bahwa ternyata suku bunga kredit bukan faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit. Jadi tergantung, kita nanti ngatur suku bunga segala macam itu, apakah memang tujuannya untuk mendorong loan demand, apakah tujuan yang lain gitu. Tapi yang jelas kalau mendorong loan demand, mendorong pertumbuhan kredit, ternyata suku bunga murah
bukan faktor penentu pertumbuhan penyaluran kredit. Ini yang paling penting. Di UMKM ya, kalau di korporasi lain, kalau korporasi. Di UMKM itu. Kalau begitu apa yang paling mendorong jadi kita lihat di situ, itu kita sebut dari model kredit total ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi likuiditas justru memiliki pengaruh penting besar terhadap pertumbuhan kredit dibandingkan dengan penetapan suku bunga murah. Itu. Sedangkan kemudian dari model kredit yang menurut segmen, ini kita lihat dari model kredit menurut segmen, ditemukan bahwa variabel yang paling sensitif dengan elastisitas paling tinggi adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Jadi kalau mau menumbuhkan ekonomi, tumbuhkanlah kredit. Dan kredit akan tumbuh kalau konsumsi rumah tangga tumbuh dan daya beli masyarakat menguat. Itu kesimpulannya. Disampaikan saja, ini hasil riset kok. Gitu. Mau nanti ada yang bantah, ya silakan, ya riset sendiri silakan. Ini risetnya BRI mengatakan seperti itu. Ini risetnya BRI menyatakan hasil seperti ini. Bahwa kemudian ada nanti yang akan, oh enggak, itu bunganya dimurahkan supaya kredit tumbuh signifikan. Ya silakan. Itu kan namanya kepercayaan. Gitu. Kita percaya bahwa kemudian ada kebijakan kredit murah, ya kita ikuti. Kalau sumber dananya bisa dimurahkan. Overhead cost bisa kita tekan dengan efisiensi melalui proses kredit secara digital, approval proses, underwriting proses secara digital. Itu akan memurahkan overhead cost dan itu memang memurahkan bunga kredit. Kemudian juga memurahkan biaya dana, ya, itu juga bisa memurahkan biaya kredit. Tetapi jangan harap bahwa dengan bunga dana, bunga kredit yang murah, itu akan otomatis mendorong loan demand. Karena hasil risetnya seperti ini. Hasil risetnya sekali lagi, penetapan suku bunga naik atau turun ternyata tidak signifikan pengaruhnya terhadap loan growth. Yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit adalah tingkat konsumsi rumah tangga dan penguatan daya beli masyarakat. Dan dua faktor ini pula yang punya pengaruh signifikan terhadap GDP growth. Maka perlu kita menjaga hal-hal seperti itu dalam merumuskan kebijakan. Lanjut. Dan kemudian yang lebih membanggakan adalah BRI telah menjadi locally embedded bank dalam penetrasi segmen mikro dan ultramikro di masyarakat. Dan ini tidak lepas merupakan jawaban dari 7 karakteristik utama nasabah atau pengusaha mikro dan ultramikro. Apa saja itu? Yang pertama adalah mereka sudah familiar dengan platform digital. Walaupun penetrasi smartphone ya masih rendah, relatif rendah. Itulah secara detail kondisi pelaku usaha di mikro. Kemudian mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang produk-produk keuangan, ya, tentang produk-produk keuangan. Dan uang tunai ternyata masih menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi. Tapi perlu nggak melakukan non-cash, cashless transaction? Perlu nggak? Menurut saya perlu, karena memang makin lama kita harus makin efisien dalam bertransaksi. Tetapi sekarang itu fakta dan realitas masyarakat di bawah sana masih belum fasih menggunakan cashless itu. Dan itu butuh waktu. Maka kemudian itu juga harus tetap dilayani. Dan itu adalah faktanya, bahwa mereka masih menjadikan transaksi cash itu menjadi pilihan utama. Dan kemudian, ini yang paling penting, mereka itu lebih membutuhkan lembaga keuangan yang tadi saya sebutkan, locally embedded, dan dapat mereka percaya. Gitu. Locally embedded bank itu apakah bank lokal? Enggak juga.
Apakah bank yang yang didirikan di region-region? Enggak juga. Ternyata locally embedded bank itu adalah bank seperti BRI ini, meskipun kantor pusatnya di Jakarta, tetapi kehadirannya sudah dirasakan oleh masyarakat sampai di pelosok tanah air sana. Itu yang paling penting. Ya. Dan itulah yang disebut locally embedded bank. Kenapa mereka lebih memilih locally embedded bank? Karena mereka sadar bahwa ternyata mereka tidak memiliki cash flow yang stable. Jadi cash flow mereka memang vulnerable. Mereka tidak mengerti vulnerable itu apa. Mereka tidak mengerti cash flow itu apa. Tapi yang mereka rasakan adalah bahwa kemampuan dia membayar itu tidak stabil, tidak cukup kuat, dan bisa sangat berubah-ubah. Mungkin supaya jelas, supaya gamblang, saya kasih gambaran. Seseorang ayah dan kepala keluarga. Profesinya adalah pengusaha mikro. Pagi-pagi, pagi sekali, masih gelap, ya. Mereka naik motor, pergi ke tempat pelelangan ikan. Mereka beli ikan, ditaruh di kulbok, ditaruh di motornya. Dan kemudian pulang dari pasar, dari tempat pelelangan ikan, jadi mereka berangkat membawa uang Rp500.000. Beli ikan di tempat pelelangan ikan, dan dari situ kemudian dengan kulboknya itu, mereka keliling di perumahan-perumahan jual ikan. Sampai kira-kira jam 10, jam 11 sudah habis ikannya dijual. Uang yang tadi 500.000 sudah berubah menjadi ikan, dan ikan dijual berubah lagi menjadi cash. Dan alhamdulillah dapatnya 1 juta satu hari itu. Tadi uang 500.000 pagi berubah menjadi ikan, berubah menjadi cash lagi, sudah 1 juta rupiah. Berapa marginnya? Rp500.000. Rp500.000. Uang 1 juta itu dia datang lagi ke bank, ke CRM itu, dia store lagi. Dia store lagi 600.000, 400.000 buat kebutuhan hari itu. Sejahterakah? Ini real ya, yang saya ceritakan ini real. Ini adalah kondisi waktu itu kita ngambil sampel di Pasar Potere di Makassar. Pasar Potere. Itu real seperti itu contohnya. Jadi dengan 400.000 itulah dia beli beras, dia beli makanan, dia beli macam-macam untuk kebutuhan hari-harinya. Pertanyaan selanjutnya, ini berjalan dari hari ke hari. Kenapa cash flow mereka vulnerable? Bayangkan kalau satu orang ini sakit. Dia tidak bisa ke pasar, ke tempat pelelangan ikan, beli ikan, dan dijual. Maka hilanglah pendapatan bersih 400.000 itu hari itu. Di lain pihak, dia harus ke dokter, berobat, membayar biaya kesehatannya. Disitulah kemudian ada riset yang saya lupa nggak saya sebutkan di sini, tapi saya kutip bahwa yang membuat orang miskin itu makin miskin adalah sakit. Saya ulangi lagi, yang membuat orang miskin menjadi makin miskin adalah sakit. Maka kemudian disitulah perlu disusun kebijakan-kebijakan yang termasuk menanggulangi kalau orang sakit, menanggulangi bagaimana kita supaya tetap sehat dan lain-lain. Kebijakan mesti diatur ke sana, selain penguatan ekonominya. Seperti itu kira-kira yang kita gambarkan di sini, betapa vulnerable-nya cash flow yang mereka miliki, sehingga mereka lebih memilih lembaga keuangan yang memang menjadi locally embedded bank. Dan atas dasar itulah, maka kemudian BRI hadir dengan konsep hybrid bank. Pertanyaannya sekarang, apakah BRI tidak tertarik Pak untuk mengembangkan digital bank? Pasti tertarik. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengembangkan digital bank, maka cepat atau lambat ke depan kita akan ditinggal. Karena generasinya akan makin berubah, makin digital savvy, dan makin tidak menengok model-model bank yang sangat konvensional. Tapi kalau sekarang kita fully digital, maka tengoklah masyarakat yang di bawah yang seperti ini. Maka kemudian hybrid bank menurut saya adalah konsep yang ideal, dan BRI sudah membuktikan itu melalui agen.
Dan konsep keagenan kita adalah sebenarnya kita tetap hadir secara konvensional untuk memenuhi kebutuhan akan locally embedded bank itu di daerah-daerah, tetapi sebagian proses bisnis kita sudah kita digitalkan. Maka kemudian agen sudah menggunakan platform digital, tetapi dia tetap bertatap muka, bisa berinteraksi dengan nasabahnya secara konvensional dan menggunakan human touching, bukan digital touching, bukan fully digital touch, tetapi sudah masih tetap bisa menggunakan human touching. Itu yang paling penting sebenarnya. Hybrid itu yang paling penting. Dan kemudian kita sudah membuktikan, maka kemudian kita sudah memiliki agen lebih dari 590.000 agent yang kita sebut Brilink Agent, BRI Link Agent, Brilink Agent. Dan saya laporkan, ternyata transaksi melalui Brilink Agent ini terus meningkat dan di tahun 2022 ini sampai Desember, total volume transaksi mencapai 1.400 triliun. 1.400 triliun masyarakat bawah bertransaksi lewat agen Brilink. Dan itu semakin menguatkan bahwa masyarakat di bawah sana butuh kehadiran locally embedded bank yang dikemas dalam bentuk format hybrid bank. Human touching tapi bisnis prosesnya didigitalkan. Demikian kira-kira, ini yang paling penting sebenarnya. Berikutnya adalah, maka BRI juga berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan hasil survei BRI terhadap inklusi, literasi, dan juga kedalaman inklusi keuangan di tahun 2022 itu 84% inklusi keuangan menurut penggunaan produk atau layanan termasuk BPJS. Jadi inklusi keuangan lebih rendah di daerah pedesaan, hanya 79,4% dibandingkan di kota sudah mencapai 88,2%. Ya pasti orang bilang, iya pasti dong, siapa yang mau ngajari orang-orang di pedalaman sana gitu, pasti kalah sama di kota. Tetapi kan itu feeling dan ini dikonfirmasi oleh data, sehingga kita bicara dengan data. Dan data kita bisa bicara karena kita paham akan isinya. Dan kemudian 39,6%. Jadi kalau ini kita lihat literasi keuangan secara umum di perkotaan dan pedesaan. Literasi keuangan di daerah pedesaan 35,6%, lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sudah mencapai 43,3%. Dan kalau kita ukur kedalamannya, jadi variasi produk didominasi oleh kepemilikan tabungan, jadi saving account, dan frekuensi penggunaan berasal dari penggunaan tabungan serta asuransi dan DAPEN, ya, BPJS termasuk BPJS. Itu datanya. Dan bank pilihan nasabah ketika mereka membuka rekening simpanan yang pertama kali, ketika mereka buka saving account yang pertama kali, rekening tabungan yang pertama kali, ini dengan populasi sampel kita 5.554 nasabah, ternyata ini adalah hasilnya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang BRI yang tadi dipersepsikan sebagai local embedded bank itu dominan ada di mindset mereka, top of mind mereka untuk buka tabungan pertama kali. Maka skornya di situ mencapai 63,7%, mereka memilih membuka tabungan pertama di BRI. Ya udah nggak usah tepuk tangan, karena masalahnya selanjutnya buka tabungan kedua, ketiganya di mana? Nah itu yang mesti kita kejar gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dan strategi hybrid bank BRI ini telah didukung oleh berbagai inisiatif, antara lain yang saya sebutkan tadi. Hybrid bank, human touching, tapi bisnis prosesnya kita platform digitalkan. Kita digitalkan melalui platform digital. Maka karena human touching tadi, kita komit bahwa digitalisasi di BRI tidak akan menyebabkan layoff. Dan orang-orang yang ada di back office kita dorong ke depan menjadi digital advisor, menjadi penyuluh digital, dan kita dorong itu mereka untuk melakukan 3 hal untuk tujuan 1 hal, yaitu menaik kelaskan, yang kita sebut graduasi secara optimal. 3 hal apa yang harus dikerjakan oleh penyuluh digital BRI? 1,
mengajari nasabahnya, masyarakat, membuka rekening secara digital. Yang kedua, mengajari masyarakat untuk bertransaksi secara digital, untuk mendapatkan kecepatan dan efisiensi. Dan yang terakhir, jangan lupa, pindah ke digital, malingnya juga makin menjadi maling digital. Ya. Pindah ke digital, begalnya juga jadi begal digital. Maka perlu kita semua ya secara kolaboratif dan masif mengajari masyarakat untuk mengamankan rekeningnya dari kejahatan digital. Itu. Dan kemudian strategi pertumbuhan BRI akan mendorong nasabahnya untuk naik kelas. Tadi saya bilang bahwa aktivitas penyuluh digital ini sebenarnya lebih difokuskan untuk menaik kelaskan nasabah-nasabahnya. Dan kemudian memperbesar customer base dan melayani masyarakat dengan sebanyak mungkin, masyarakat yang dilayani dengan biaya seefisien mungkin. Inilah yang kemudian kita lebih memilih mencari sumber pertumbuhan baru kita, go smaller. Jadi kita ingin tumbuh ke yang lebih kecil-kecil sebagai new source of growth. Ya, makanya kemudian kita realisasikan dalam bentuk pembentukan holding ultramikro yang melibatkan teman-teman dari Pegadaian dan juga dari PNM. Dan kemudian proses transaksi nggak perlu distandarisasi seperti wholesale, tapi kita mungkin ya just right tenor misalnya gitu. Jadi nggak perlu lama-lama, sebenarnya itu nggak dibutuhkan. Karena sebenarnya cash flow-nya tadi muter harian, maka kita mesti desain produk yang lebih pendek-pendek, go shorter. Prosesnya kita digitalkan, go faster. Dan kemudian mudah-mudahan dengan proses mengefisienkan semua titik, semua lini tadi, kita akan go cheaper. Lanjut. Dan kemudian ini adalah contoh infrastruktur dan data yang diperlukan untuk digitalisasi di microfinance ini. Jadi penyakit daripada microfinance itu hanya dua sebenarnya. Yang pertama adalah high operational cost. Jadi operational cost-nya tinggi. Dan yang kedua adalah high operational risk. Risiko operasionalnya tinggi. Dan untuk menjawab dua tantangan itu, kita gunakan satu peluru saja, digitalisasi. Jadi dengan digitalisasi maka human error bisa kita kurangi, lebih cepat, lebih efisien. Ya. Kemudian dengan digitalisasi maka karena lebih cepat, lebih efisien, maka bisa menurunkan operational cost. Sekaligus menurunkan operational risk. Dan kemudian untuk pergi ke digital itu mustahil, tidak mungkin kita akan kerja digital kalau kita tidak memiliki big data yang memadai. Maka kita mesti bicara tentang big data dan big data analytics. Dan untuk memiliki big data analysis di dalam situasi yang sangat scatter seperti di Indonesia ini adalah tidak mungkin kalau kita tidak bangun infrastrukturnya. Infrastruktur untuk collect data, infrastruktur untuk mengkonsolidasikan data. Itu tidak mungkin kalau kita tidak kerjakan infrastrukturnya. Maka kemudian BRI terjun ke desa-desa, seluruh desa di Indonesia sudah dipetakan dan kemudian dikasih kode. Dan kemudian karena saya yang ngasih nama gitu. Ya saya minta kalau gitu dikasih nama aja BRI-Kodes. BRI Kode Desa. BRI Kode Desa. Itu tidak hanya desa tentunya. Kalau di kota-kota kan kelurahan namanya. Kelurahan sudah kita anggap desa aja. Kita kasih nama BRI Kodes. Dan inilah kemudian kita bisa mapping sebenarnya bagaimana potensi bisnis dan strateginya apa setiap kita terjun ke satu kawasan. Maka kemudian kita buat matriks seperti itu, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Bahwa yang ke kanan itu adalah kepadatan aktivitas ekonomi, terutama yang menggunakan platform digital. Jadi yang paling kiri itu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang sumbu Y itu dari atas ke bawah bacanya. Jadi yang paling atas itu rendah, itu kepadatan smartphone. Ya. Kepadatan smartphone itu dari atas itu rendah, sedang, tinggi. Maka sebenarnya kondisi yang ideal adalah yang kanan bawah. Kanan bawah artinya apa? Di dalam suatu kecamatan yang biasanya hadir satu unit mikro BRI, itu
Kalau yang hijau kanan bawah itu diterjemahkan sebagai di kecamatan itu sudah padat kepemilikan smartphone dan juga aktivitas ekonomi yang menggunakan platform digital yang lewat gadget itu juga sudah tinggi. Maka kemudian di situ kita tetapkan cross selling harus diperkuat dan ternyata maaf datanya kita hanya punya 100 kecamatan yang memiliki kepadatan smartphone tinggi dan juga digunakan untuk berbisnis secara digital tinggi. Dan ternyata yang paling kiri atas itu adalah kepadatan smartphone-nya rendah dan juga aktivitas bisnis menggunakan platform digital itu rendah. Dan itu ada 2.000 kecamatan. Dan kalau masuk ke daerah seperti itu harus ngapain kita? Apakah tempat seperti itu cocok kalau kita langsung bom dengan digitalisasi? Ya belum cocok, wong smartphone-nya aja nggak punya. Gimana kita mau jualan digital? Gitu. Sebaliknya yang hijau, yang kanan bawah itu, itulah yang paling cocok mungkin kita membuat produk-produk yang fully digital. Singkat cerita, ini adalah matrik yang merupakan hasil daripada bagaimana kita mengkolek data, kita proses di big data analysis juga, karena nanti sampai kedalaman perilaku manusianya itu akan masuk di dalam pre-brain, BRI brain ya, pre-brain gitu. Dan ini adalah mapping, hanya untuk mapping. Inilah Bricodes. Ya. Jadi kemudian 3 poin yang paling atas itu, ini adalah peta inklusi keuangan, memuat tampilan tingkat inklusi keuangan di masing-masing wilayah dengan indikasi warna tadi. Dan pencapaian inklusi keuangan, fitur ini berisikan informasi detail, data jumlah penduduk dewasa, jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses layanan keuangan BRI, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menggambarkan fitur yang menampilkan informasi potensi pasar, mencakup jumlah UMKM dan jumlah pasar yang terdapat pada daerah desa yang kita pilih. Ini Bricodes. Saya share di sini, karena mustahil kita ngomong UMKM, semua pada ngomong UMKM. Tapi sudah di-equip dengan infrastruktur dan pendataan seperti ini, belum. Gitu. Dan itulah yang penting kemudian kita menyusun kebijakan berdasarkan fakta dan data. Dan kemudian kita ingin apa. Lanjut. Kemudian implementasi inisiatif holding ultramikro, yang tadi saya katakan bahwa BRI harus memastikan punya sumber pertumbuhan baru. Kita nggak milih tumbuh ke yang gede-gede, kita milih tumbuh ke yang kecil-kecil, go smaller. Dan kemudian kita bentuk holding ultramikro. Dan ini hasil implementasinya. Ternyata dampaknya sangat positif untuk perluasan akses produk dan layanan keuangan kepada masyarakat di bawah. Jadi ada co-location itu satu kantor bisa dipakai bertiga, BRI, Pegadaian, dan PNM. Dan bisa cross-selling produk juga di situ. Ini kita sudah memiliki 1.000 kantor yang kita gunakan untuk co-location. Kemudian kita bangun culture-nya mereka, bahwa mereka tugasnya memang bukan sekedar bisnis, tetapi yang paling penting adalah empowering people, memberdayakan masyarakat, maka culture-nya kita bangun, kita bentuk pasukan, namanya Brigade Madani. Ya. Nggak usah takut, itu hanya singkatan, BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Ya. Memang serem sih kadang-kadang melihatnya, kan mereka naik motor, kemudian datang ke masyarakat, satu-satu berkomunikasi, yang tadi saya katakan human touching. Dan mereka ngajari mereka untuk bertransaksi secara digital, karena prosesnya juga kita digitalkan. Nanti nasabahnya PNM yang selama ini mencairkan kredit, mengangsur, masih pakai uang cash ya Pak Arief, dulu maksudnya. Sekarang mungkin sudah mayoritas sudah pakai cashless lah ya. Jadi kalau dengan cashless, menjadi lebih cepat, risiko dibegal juga menjadi berkurang. Karena bayangkan, AO kita, namanya AO Mekar, itu kan masih datang satu-satu ke ibu-ibu arisan yang bikin rempeyek, bikin kerupuk, bikin ini itu, mencairkan kredit cash, menerima angsuran cash, itu sangat berisiko. Dan sekarang saya yakin PNM sudah merombak itu semua menuju fully cashless dan fully digital. Begitu ya Pak Arief ya? Itu ada dirutnya PNM di situ. Kalau Pegadaian, ya saya nggak nanya Pak Damar, karena
Gade aja sudah kita digitalkan ya. Gade saja sudah bisa secara online. Basisnya adalah tabungan emas, ya, seperti itu. Kemudian ada namanya sentra layanan ultramikro yang kita sebut Senyum, dan itu ada Senyum Mobile. Itu adalah aplikasi secara mobile, dan itu penggunaannya juga terus meningkat. Dan yang lebih penting dari semuanya ini adalah target kita menginklusifkan keuangan ini kepada masyarakat bawah, dicerminkan dari tumbuhnya rekening baru di tabungan Simpedes, ternyata sudah tumbuh 6,9 juta rekening Simpedes baru. Itu yang paling penting ya. Baik, tadi saya katakan ada gold saving tabungan emas sudah, cashless disbursement PNM sudah tadi, dan kemudian Briling sudah, Briling Mekar. Sudah banyak kali ya yang sekarang nasabah Mekar yang sudah sekaligus menjadi agen Briling. Karena jadi agen Briling itu enak sebenarnya. Dia otomatis seperti menjadi cabangnya BRI. Dan kemudian dari setiap transaksi dia dapat fee. Dan bisa dibayangkan kalau total transaksinya saja 1.400 triliun. Berapa fee yang diterima oleh masyarakat? Karena setahu saya rumusnya adalah sekali transaksi orang bayar 5.000. Dan 3.000 untuk orangnya, untuk agen, 2.000 untuk BRI. Ya. Ya sudah saya buka deh, bahwa ternyata dari ngumpulin 2.000 itu setahun BRI dapat 1 triliun lebih, udah begitu deh, kira-kira seperti itu. Ya. Dan kemudian yang diterima oleh masyarakat bisa 3 kali lipat, karena kan bayarannya 5.000, kadang-kadang pakai uang 10.000, kembaliannya tidak diambil oleh masyarakat. Buat siapa? Buat agen. Kalau 10.000, kalau biayanya 5.000 ternyata uangnya 20.000. 15.000 pun kadang-kadang tidak diambil. Karena oleh masyarakat yang bertransaksi masih dihitung jauh lebih murah daripada dia naik ojek, datang ke bank, kena biaya 50.000. Maka lebih baik ke tetangganya yang punya warung, agen Briling, dan kemudian uang 20.000, udah itu fee 5.000, plus udahlah sebagai gantinya naik ojek, lebih murah. Saya kira ini benar-benar sharing ekonomi. Ya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah tentang ESG, BRI tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan environmental, social, and governance sebagai bentuk value beyond profit. Meskipun kita tahu bahwa tones tentang ESG mungkin di World Economic Forum di Davos mulai menurun, gitu. Karena kalah sama desakan dan tekanan inflasi, karena kalah dengan desakan, tekanan, krisis energi, krisis pangan. Tetapi kita insya Allah di BRI tidak kendor untuk tetap berspirit, bersemangat mengimplementasikan ESG. Buktinya apa? Jadi ini adalah yang sebelah kiri adalah BRI Sustainability Journey, gitu ya. Dan kita mulai di 2013 dulu, kita publish untuk pertama kali Sustainability Report, dan kemudian di 2017 ya, itu kita menyelesaikan masalah-masalah internal ESG, termasuk kita membentuk komite dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah bahwa sampai di 2022 ini kita sudah mengestablishkan ESG roadmap, kemudian menerbitkan green bond, kemudian juga kita menjadi partnership untuk carbon accounting finansial, dan kita juga new green office building itu sudah kita lakukan. Dan kita tetap komit itu, tapi ada yang lebih real yang kita sampaikan di sini. Maka kita punya program namanya BRI Menanam. Apa BRI Menanam itu? Setiap nasabah tanda tangan kredit, akad kredit, kita beri 1 pohon. Jadi tugas dia 2. Merawat kreditnya supaya lancar dan bisa membayar dengan tertib. Yang kedua adalah menanam pohon dan merawatnya supaya nanti ketika kreditnya lunas, pohonnya tetap tumbuh. Dan pohon kita bagi, kalau nasabahnya punya tanah kecil-kecil, kita kasih pohon buah-buahan ya. Kita kasih pohon buah-buahan, terutama tanaman keras ya, pohon buah-buahan. Apokat, jambu, ya. Yang saya lihat sih itu yang banyak ya, apokat, sama jambu saya lihat. Ya, terus kemudian apa lagi ya? Ada durian juga ada ya? Ada. Dan itu sudah kita perhitungkan. Ditanam hari ini kecil,
5 tahun ke depan kreditnya lunas, pohon itu sudah mampu mengabsorb karbon, mensintesa karbon menjadi biomasa. Dan itu nanti kita register sebagai aset karbon yang dimiliki oleh masyarakat. Dan secara agregat kita akan punya jutaan pohon. Karena nasabah kita, nasabah Kursada 8 juta. Jadi kita paling tidak 8 juta pohon akan kita tebar. Terus bagaimana kalau nasabahnya tidak punya lahan? Maka pasti ada lahan-lahan umum di pedesaan, biasanya tanah kelurahan, tanah desa segala macam, mungkin di sekitar sungai, di sekitar tanah bengkok dan lain-lain, kita berikan lebih banyak ke tanaman kehutanan, ya, tanaman kehutanan. Bagaimana kalau kayak di Jakarta? Nggak ada tanah, bahkan oksigen saja mungkin berebut di daerah-daerah yang sangat high density. Maka kita juga nggak berhenti, kita bikin BRI Urban Farming, dan saya yang menentukan, saya pilih di daerah-daerah yang paling padat, maka menanam secara hidroponik, nanam sayur-sayuran. Supaya apa? Mengabsorb karbon dan memproduksi oksigen. Karena di daerah-daerah yang sangat padat, jangankan makan, oksigen saja berebut. Dan nanti kita lihat, ya, saya sudah tetapkan, ya, di Kampung Bali, ya, kemudian saya tugaskan di Jelambar, mudah-mudahan sudah mulai jalan ya. Nanti kita akan lihat dan kita minta kerjasama dengan berbagai institusi yang kompeten. Apakah di pengolahan sampah, apakah di hidroponiknya, apakah di seedlingnya, penyediaan bibitnya, dan lain-lain. Lanjut. Lanjut, sudah habis? Baik, Bapak Ibu sekalian, maka demikianlah opening speak yang sekaligus salah satu dari keynote speak juga. Gitu. Maka di akhir presentasi saya ini, saya ingin mengajak bahwa melalui event BRI Microfinance Outlook 2023 ini, BRI berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan overview proyeksi dan inovasi 2023 terhadap perkembangan microfinance, microinsurance, dan juga fintech di era digitalisasi. Dan hubungan erat dan kerjasama dengan para stakeholder, baik regional, nasional, global, sangat diharapkan BRI untuk memajukan perkembangan microfinance dan pemberdayaan UMKM, micro NSMI di Indonesia dalam bentuk ekosistem yang bersinergi. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah SWT serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat semaksimal mungkin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunarso atas welcoming speech-nya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kita sudah dapat gambaran terkait dengan optimisme dan juga bagaimana komitmen Bank Rakyat Indonesia dalam mengimplementasikan ESG. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama keynote speech dari Bapak Septian Haryoseto selaku Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kepada Bapak Septian Haryoseto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Pak Dirut, Pak Sunarso, Pak Wadirut, Pak Catur, Pak Rabin, Bu Rofikoh, Wakomut, dan segenap jajaran direksi dan Dewan Komisaris, para pembicara yang hadir. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf dari Pak Menko, beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini dan mewakilkan kepada kami karena sebenarnya semalam kita baru landing, Pak Dirut dari Afrika. Kita dari Kenya, DRC, Kongo, dan Zimbabwe ya. Kita lagi mengeksplor Pak Dirut pasar untuk Indonesia di sana ya. Karena rupanya kayak seperti Kenya itu ekonominya cukup berkembang.
mereka juga memiliki East Africa Economic Community ya, jadi pasar bebas di negara-negara Afrika Timur. Ini juga menjadi potensi untuk menjadikan Kenya sebagai hub ekspor kita di Afrika ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin paparannya bisa ditampilkan. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut sudah sangat lengkap dan cukup komprehensif ya, terkait dengan bagaimana peran BRI dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan juga finansial inklusi ya. Di sini kami akan memaparkan sedikit ya tentang bagaimana dari sisi investasi dan dari sisi digitalisasi yang dilakukan pemerintah, ini juga kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan UMKM dan inklusi keuangan. Saya kira ini tadi di slide ini sudah bisa terlihat, ini tadi Pak Dirut juga sudah menyampaikan bagaimana potensi perlambatan di 2023. Kalau kita lihat ini Global Trade Indicator dari Baltic Dry Index ini terkait dengan sebenarnya tarif kapal ya untuk komoditas-komoditas utama dunia ini juga terus menurun. Kalau kita lihat PMI secara global di Eropa, Cina, Asia, Amerika, Jepang juga menunjukkan tren penurunan. Jadi memang tantangannya 2023 ini saya kira cukup berat. Slide berikutnya kalau kita lihat dari sisi komoditas, beberapa komoditas unggulan kita ya seperti CPO, nikel, ini juga mengalami tekanan. Saya kira ini juga nanti akan mempengaruhi beberapa daerah-daerah penghasil komoditas ini. Pertumbuhan ekonominya mungkin akan sedikit tertahan dibandingkan dengan periode tahun 2022. Ini adalah satu hal yang harus kita waspadai. Slide berikutnya, namun kalau kita lihat upside risk, kita akan melihat reopening Cina ini akan berdampak positif terhadap perekonomian global dan juga terhadap Indonesia, Pak. Jadi kalau kita lihat Cina ini ekspor kita ke Cina itu saya kira angkanya sudah cukup besar. Kalau nggak salah hampir mencapai kira-kira 60 miliar dolar. Dan ini saya kira jauh dibandingkan dengan nomor 2 itu kalau nggak salah Amerika Serikat itu di angkanya 27-28 miliar dolar. Jadi exposure kita, perekonomian kita ke Tiongkok ini juga menjadi semakin besar. Kalau kita lihat di sini tabungan ya yang menumpuk di Cina ini karena pandemi COVID ini angkanya cukup tinggi mencapai 1,9 triliun US dollar. Jadi saya kira kalau dengan adanya reopening dari COVID kemudian banyak konsumsi yang digunakan ya oleh para warga negara Tiongkok, terutama kalau misalnya mereka ke luar negeri wisata. Kita lihat di Bali kemarin Lion juga sudah membuka penerbangan pertama ya direct ke Tiongkok. Saya kira ini dampaknya ke Indonesia juga akan cukup signifikan. Slide berikutnya. Ini kalau kita lihat ya bagaimana strategi jangka panjangnya kita ke depan ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini punya kekayaan mineral yang luar biasa, potensi pasar yang sangat besar dan juga potensi renewable energy yang besar ya. Dengan populasi 278 juta, middle class-nya yang cukup tinggi 60-80 juta, tentunya ini menjadi pasar yang sangat menarik untuk investasi masuk ke Indonesia. Namun strategi utama dari sisi industri kita akan melihat bagaimana kita bisa mengelola sumber daya mineral yang kita miliki. Kita punya nikel terbesar di dunia, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 ya. Bagaimana ini semua kita bisa olah dengan renewable energy yang kita miliki sehingga daya hasil dari produk mineral ini memiliki karbon emisi yang rendah. Memiliki karbon emisi yang rendah sehingga daya competitiveness-nya di pasar global ini akan semakin tinggi. Slide berikutnya. Nah ini kita melihat investasi ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi 2023 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi Pak Dirut menyatakan dampak terbesar dari pertumbuhan kredit untuk UMKM ini adalah sektor konsumsi rumah tangga ya. Kita lihat konsumsi rumah tangga ini akan mix. Dampaknya tahun ini ada tekanan dari sisi kenaikan suku bunga, namun juga tadi sudah disampaikan dampak dari konsumsi yang didorong siklus 1 tahun sebelum pemilu ini juga cukup besar. Apalagi sekarang kalau kita lihat pemilunya akan serentak, hitungan kami secara singkat ini spending untuk pemilunya bisa mencapai sekitar
300-an triliun. Kita bisa hitung dari setiap caleg gitu ya, spending mereka untuk pemilu ini, gubernur, bupati gitu, anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan pusat segala macam ini angkanya bisa cukup besar. Jadi saya kira ini nanti bisa meng-offset sedikit dari tekanan kenaikan suku bunga. Nah, konsumsi pemerintah saya kira ini juga mungkin akan mengalami tekanan karena kita akan kembali kepada defisit 3% dari PDB. Ini juga satu hal yang saya kira juga kita perlu dari sisi pemerintah perlu antisipasi bagaimana spending itu bisa dioptimalkan ke arah belanja yang sifatnya produktif dan memiliki multiplier efek yang tinggi. Nah, ini investasi, mundur sebentar ya. Mundur. Nah, investasi ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dari segi domestik kita akan lihat tekanan suku bunga ini akan mempengaruhi secara negatif. Jadi kita sedang mendorong investasi yang dari sisi FDI ya. Kita sudah ada pipeline-nya total sampai 2 tahun ke depan, 2 sampai 3 tahun ke depan itu angkanya sekitar 30 miliar dolar. Ini yang sudah kita kumpulkan pipeline-nya. Pipeline ini bukan berarti masih perencanaan ya, tapi mereka sudah tahap konstruksi, sudah tahap apply untuk izin dan insentif. Jadi saya kira ini tinggal bagaimana usaha dari pemerintah untuk mempercepat realisasi dari FDI ini. Dari sisi ekspor, tekanannya saya kira akan cukup lumayan signifikan ya terhadap komoditas-komoditas utama kita. Jadi ini juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga, mempengaruhi beberapa pertumbuhan ekonomi di daerah yang merupakan penghasil komoditas ekspor ini. Tahun lalu ekspor kita mencapai 293 miliar dolar. Saya kira ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik. Dan tahun ini kita harapkan mungkin bisa naik sedikit dari angka tersebut karena ada beberapa proyek-proyek hilirisasi yang akan selesai dan juga sudah memulai produksi secara full ya. Slide berikutnya ini adalah contoh hilirisasi kita untuk di sektor nikel. Untuk stainless steel saya kira kita sudah cukup advance, sudah sampai turunan ketiga, bahkan bukan hanya lagi turunan pertama. Kita sedang mengembangkan untuk yang baterai, kita sudah sampai di yang MHP, itu untuk nikel dan kobalt sulfat, sedang dibangun pabrik baterainya di Karawang. Diharapkan akhir tahun ini juga sudah mulai berproduksi ya untuk baterai. Slide berikutnya ini sebagai contoh, ini adalah ekspor produk turunan nikel. Jadi kalau dari 2017 ini angkanya masih 4 miliar dolar, 2022 kemarin angkanya sekitar 33,8 miliar dolar, naik cukup signifikan. Dan nanti kita akan lihat sebenarnya dampaknya ke sektor UMKM di daerah-daerah penghasil nikel ini cukup signifikan. Tahun ini kita estimasi mungkin sekitar 35 sampai dengan 38 miliar dolar ekspor dari nikel dan produk turunannya ini. Jadi kalau estimasi kita harusnya ini sudah bisa menggantikan sawit ya, sebagai ekspor nomor 2 terbesar di Indonesia ya setelah batu bara. Slide berikutnya, ini jadi ke depan kita akan membuat strateginya itu adalah bagaimana investasi ini menyusun satu ekosistem. Jadi bukan lagi proyek by proyek hanya untuk smelter atau hanya untuk baterai, tapi kita buat ini sebagai satu ekosistem ya. Jadi dari pertambangannya, kawasan industri untuk pengolahan nikel, lalu untuk baterai material, lalu kemudian untuk mobil listriknya, lalu bagaimana tadi kita bisa menggunakan EBT kita untuk mempower industrial park, di mana industrial park itu ada smelter dan pabrik-pabrik yang lainnya, sehingga ini jadi satu ekosistem yang sangat baik. Ini kalau ekosistemnya ini bisa terbentuk, misalnya dalam satu klaster kawasan industri yang lain-lain, dampak pertumbuhan ekonomi di daerahnya juga cukup signifikan. Dampak terhadap sektor UMKM-nya juga cukup signifikan. Saya bisa tunjukkan sedikit analisis korelasi, slide berikutnya. Slide berikutnya, analisis korelasi, slide berikutnya. Nah ini kalau kita lihat, ini Pak Dirut, dorongan investasi PMA ini korelasinya lebih kuat dibandingkan PMDN terkait investasi tadi di daerah-daerah yang kita bangun kawasan industrinya. Jadi di Sulteng, di Maluku Utara itu korelasinya jauh lebih tinggi dibandingkan PMDN. Kenapa? Karena ketika mereka investasi asing ini masuk ke dalam kawasan industri, kemudian menyerap jumlah tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu, UMKM di daerahnya juga ikut tumbuh.
Dari segi misalnya di sektor perdagangan, jasa itu UMKM-nya tumbuh cukup baik di sini. Jadi ini adalah satu hal yang cukup signifikan. Ini bisa dilihat juga misalnya di Maluku Utara. Slide berikutnya, di Maluku Utara ini juga cukup tinggi korelasinya. Jadi kelihatannya dengan model-model pembangunan kawasan industri yang terklaster menciptakan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, itu kemudian bisa menumbuhkan sektor-sektor UMKM yang baik di wilayah tersebut. Kita lihat misalnya sektor perdagangan, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman, ini sektor-sektor yang cukup terdampak signifikan ya. Boleh mundur 2 slide. Nah ini juga Nah ini kita lihat juga FDI yang masuk ini juga semakin ke arah Indonesia Timur. Jadi ini juga pemerataan yang diciptakan dari segi investasi asing ini juga berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur ya. Jadi kalau kita lihat share FDI di Jawa itu terus menurun. Di 2021 kemarin mencapai 45%, saya kira di 2022 kemarin angkanya akan lebih kecil ya. Jadi bagaimana kita juga mendorong hilirisasi ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di wilayah Indonesia Timur sehingga pemerataan pertumbuhan ini menjadi lebih baik. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini tadi sudah disampaikan ada 65 juta UMKM. Saya tidak akan mengulang lagi. Slide berikutnya. Ini pertumbuhan sektor kreditnya juga terutama untuk yang mikro di 2022 kemarin juga tumbuh cukup baik. NPL-nya juga relatif sekarang sudah mulai terkendali mengarah ke arah turun. Slide berikutnya. Nah, namun memang tadi ini disampaikan bagaimana kita bisa mendorong indeks literasi dan inklusi keuangan. Ini juga satu hal yang saya kira sangat penting. Kita melihat slide berikutnya, ini bisa ditempuh melalui digitalisasi. Jadi kalau kita lihat di zaman COVID kemarin persentase kumulatif pelaku usaha termasuk UMKM yang menggunakan kanal digital ini terus meningkat selama pandemi dan ini angkanya juga semakin besar. Jadi saya kira ini adalah tren yang sangat bagus, apalagi tadi beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan BRI terkait dengan penggunaan big data ya. Kemarin sempat diskusi dengan Pak Komut, Pak Wamentiko, beliau juga sudah cerita terkait dengan hal tersebut. Saya kira ini adalah satu hal yang inisiatif yang sangat baik ya. Karena kalau dengan jumlah usaha mikro yang begitu besar, dengan kredit size yang mungkin juga relatif kecil, kalau harus dilakukan secara manual, saya kira ini juga tidak akan efisien. Slide berikutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya ingin contohkan satu, ini adalah melalui e-katalog ya, bagaimana spending pemerintah, government procurement itu diprioritaskan untuk produk-produk yang memiliki lokal konten yang tinggi, terutama di sini kita juga mendorong UMKM untuk bisa onboarding ya di dalam e-katalog. Jadi kalau misalnya pemerintah mau belanja KL itu ya tinggal klik aja di dalam e-katalog ini tanpa melalui proses tender yang lain-lain. Jadi usaha kita adalah bagaimana UMKM ini kemudian bisa sebanyak mungkin masuk di dalam e-katalog ini. Slide berikutnya kita bisa lihat, ini contohnya Bapak Ibu sekalian melalui e-katalog kemarin kita melakukan tender terkonsolidasi untuk laptop, ini efisiensinya bisa mencapai kira-kira 30% ya. Jadi harganya bisa kita turunkan 30%. Jadi government spendingnya bisa lebih efisien sehingga tadi efisiensi anggarannya bisa kita alihkan untuk slide berikutnya. Nah ini yang onboarding ya, yang udah masuk di produk UMKM yang masuk di e-katalog LKPP saat ini sudah 916.000. Ya ini angka yang cukup besar, targetnya kemarin 2022 itu sekitar 1.916.000 ini data sampai dengan 21 Desember. Sementara yang UMKM yang onboarding digital sendiri di 2022 kemarin sudah 20,76 juta. Ini program yang dari zaman COVID kita terus dorong, bagaimana UMKM ini bisa masuk ke platform-platform digital seperti e-commerce ya. Tapi saya kira yang paling penting ini nanti ada e-katalog di LKPP ini, karena saya kira belanja pemerintah setiap tahunnya mencapai sekitar 105 miliar dolar. Jadi kalau itu kita alihkan dari ekspor, dari impor ya, dari produk-produk impor ke produk-produk dalam negeri, dampak pertumbuhan ekonominya ini akan signifikan. Slide berikutnya. Nah ini terkait dengan ESG,
Saya kira kalau UMKM tantangan terbesarnya adalah ini initial cost-nya ya untuk menerapkan ESG ini. Tapi kalau kita bandingkan di ASEAN, ini survei dari Dun & Bradstreet ya, untuk beberapa indikator terkait dengan ESG ini Indonesia saya kira fokusnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan rata-rata ASEAN. Saya kira kalau dari sisi UMKM tantangan ESG-nya ya mungkin initial cost-nya ini untuk menerapkan ini juga harus bisa kita turunkan. Lalu bagaimana terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan tenaga kerja, ini juga bisa mengarah kepada praktek-praktek pengelolaan yang baik. Slide berikutnya, saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja kita banyak mengeluarkan insentif, kemudahan. Salah satunya adalah terkait dengan di OSS ya, terkait dengan NIB pendaftaran. Jadi ini juga satu hal yang sangat penting kalau misalnya UMKM ini bisa terinstitusionalisasi dengan baik. Saya kira dampaknya nanti terkait dengan proses pemberian kredit, perbankan, yang lain-lain juga akan lebih bagus. Saya kira demikian dari kami, Pak Dirut. Kalau saya boleh titip mungkin bisa melihat Pak pertumbuhan sektor UMKM yang ada di wilayah-wilayah kawasan industri di Indonesia Timur. Karena kalau kita lihat ini korelasinya cukup tinggi Pak. Jadi kalau kita ke Morowali itu di sepanjang jalan ada 3 km sepanjang jalan itu isinya toko-toko dan warung-warung Pak. Karena tadi ya pertumbuhan tenaga kerjanya cukup signifikan di kawasan industri tersebut. Sekarang kalau nggak salah sudah hampir 60.000 tenaga kerjanya. Jadi saya kira ini juga satu pasar yang baik. Kita juga sedang lihat di WDAB, Pak Dirut, WDAB ini penduduknya hanya 76.000, termasuk anak-anak kecil yang lain-lain. Tapi di kawasan industrinya sekarang itu sudah hampir 40.000. Ya, jadi kalau kita lihat daya dukung wilayahnya itu udah agak terbatas Pak. Jadi untuk menyediakan makanan segala macam UMKM-nya itu udah agak mentok gitu. Jadi ini kalau mungkin BRI nanti bisa membantu terkait dengan hal tersebut, saya kira ini juga akan sangat baik untuk pertumbuhan dari kawasan industri itu sendiri. Targetnya di WDAB ini tenaga kerjanya akan mencapai kira-kira 60.000 juga Pak Dirut. Jadi kalau kita nanti masukkan sama keluarga, sama kontraktor yang lain-lain, angkanya mungkin bisa mencapai lebih dari 100.000. Tentunya itu nanti akan membutuhkan ya makanan gitu ya, barang-barang sandang, papan, ininya tentunya juga akan semakin tinggi. Saya kira demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Septian Haryoseto atas keynote speech-nya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita simak bersama keynote speech dari Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya lega sekaligus gembira ketika pembahasan mengenai inklusi keuangan semakin mengarah dan menajam kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Alhamdulillah. Sebab di sini arena kehidupan rakyat, arena perjuangan ekonomi masyarakat, dan arena untuk mempercayakan harapan besar kala bertahan dengan usaha sendiri. Bukan hanya untuk melompat jauh dengan inovasi. Seiring kali usaha rakyat dibentuk hanya demi bertahan hidup sehari-hari. Maka tepat jika upaya serta perhatian kita dalam membantu UMKM terus diarahkan pada kepastian sustainability. Dalam hal ini sejak awal transformasi yang dilakukan BUMN berupaya membentuk ekosistem yang melibatkan UMKM seperti diantaranya melalui program pasar digital atau padi UMKM. Hingga kini sebanyak 40.000 UMKM telah bergabung dalam program pasar digital UMKM. Bersama sebanyak 92 perusahaan dan anak perusahaan BUMN juga telah mencapai nilai yang sangat besar
24,4 triliun rupiah sepanjang tahun 2022 dengan target pada tahun ini insya Allah mencapai 50 triliun rupiah. Transformasi program kolaborasi antara BUMN dan UMKM seperti padi UMKM ini tidak hanya membantu penyerapan produk dan servis langsung dari UMKM, tapi terlebih meruntuhkan Menara Gading yang selama ini menjadi anggapan bahwa BUMN sama sekali tidak tersentuh oleh rakyat. Sekaligus juga mencetak progres dalam perjalanan mewujudkan Indonesia yang merdeka berdaulat. This is definitely one of the roads to elevate micro, small, medium enterprise finance equitable. Sebagai mana diketahui BRI sejak dulu konsisten berfokus pada pengembangan perekonomian dan keuangan rakyat, terutama dalam menjalankan dan mencapai target kita untuk pembiayaan dan pendampingan hingga kini. BRI juga telah berhasil mengintegrasikan sebanyak 34 juta nasabah dari target 50 juta nasabah melalui holding ultramikro. Total nasabah tersebut terdiri dari 14 juta nasabah mikro BRI, 6,8 juta nasabah mikro PT Penggadaian, serta 13, juta nasabah PNM Mekar. Untuk PNM Mekar sendiri, nilai yang disalurkan telah mencapai 156,79 triliun rupiah dan secara khusus meningkatkan talenta serta kemampuan ibu-ibu partner atau perempuan Indonesia dalam berusaha. Ini merupakan wujud progres yang membawa banyak harapan ketika kita bicara mengenai inklusi keuangan. Maka dari itu, kita harus lebih memastikan program-program inklusif yang mendorong UMKM untuk naik kelas dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebab dari UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat jugalah dapat kita atasi berbagai persoalan hingga memastikan masa depan Indonesia yang merdeka berdaulat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak bersama keynote speech yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selanjutnya kita akan simak bersama keynote speech dari staf ahli bidang industri Kementerian BUMN Republik Indonesia Bapak Rabin Indrajat Hattari. Kepada Bapak Rabin Indrajat Hattari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Slide please. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Kementerian BUMN telah juga melihat salah satu peran dari BUMN adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Ini adalah salah satu prioritas utama dari Kementerian BUMN dalam juga untuk memajukan UMKM nasional, Bapak Ibu sekalian. Next please. Berdasarkan juga dari mandat pendirian BUMN, kami di BUMN memiliki dua peran utama, yaitu pertama sebagai value creator dan kedua sebagai agent development. Hal ini mungkin sama semuanya yang dilakukan oleh BUMN di seluruh dunia, yaitu salah satu faktornya sebagai agent development adalah untuk juga membantu pemerintah untuk bisa memenuhi target-target daripada pemerintah sendiri. Next please. Oleh karena itu, sebagai wujud peran BUMN sebagai agent development dan juga untuk mendorong pemerataan ekonomi Indonesia dan juga serta kesejahteraan masyarakat, maka kami melakukan beberapa inisiatif di beberapa sektor industri kami. Tadi Pak Dirut juga sudah bicara mengenai holding ultramikro yang kami buat di Kementerian BUMN sebagai salah satu wujud juga kita mendorong pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam logistik dan infrastruktur kami juga melakukan merger Pelindo dan juga pengembangan platform padi UMKM dan pengembangan jalan tol. Untuk logistik dan infrastruktur, peran dari BUMN itu sangat terlihat terutama dalam juga memastikan logistik
berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Bapak Ibu terlihat bahwa inflasi di Indonesia telah menurun juga, dan salah satu faktor yang mendorong inflasi turun adalah mudahnya logistik. Ketiga, dari digital telekomunikasi, kami juga menggelar jaringan fiber optik, tower, dan BTS, dan juga pengembangan data center ekosistem. Hal ini juga kami lakukan juga untuk memastikan adanya pemerataan ekonomi Indonesia di seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, mengenai energi dan pangan, pembentukan holding pengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor ini salah satu juga yang kami lakukan. Untuk juga seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Seto, kami ingin memasukkan juga adanya peran dari BUMN dalam memasukkan value chain daripada EV ecosystem. Lalu juga kami membuat holding pangan yang untuk memastikan juga ketahanan pangan bagi Indonesia. Terakhir untuk ini, salah satu yang kami juga lakukan adalah pembentukan holding pariwisata untuk mendorong kebangkitan sektor pariwisata Indonesia, terlebih dulu dengan destinasi pariwisata super prioritas. Next please. Nah, ini sesuatu yang kami juga sangat bangga dan salah satu juga trademark daripada Kementerian BUMN, yaitu mendukung inklusi keuangan melalui holding dan ultramikro. Tadi Pak Narso just mengutarakan mengenai pentingnya peran daripada BRI sebagai motor pembangunan ultramikro di Indonesia. Next please. Nah, ini agen perbankan yang tadi diutarakan oleh Pak Sunarso, Pak Dirut. Ini merupakan juga salah satu upaya dari pemerintah dan juga dalam hal BUMN untuk mematahkan siklus nasabah yang invisible ini, di mana masyarakat itu pertama tidak percaya dan berminat untuk menjadi bagian dari sektor keuangan. Lalu karena mereka tidak mempunyai kepercayaan tersebut, mereka belum memiliki rekening tabungan. Lalu mereka karena tidak mempunyai rekening tabungan, mereka tidak masuk ke pengukuran dan evaluasi kelayakan pinjaman. Dan juga ini mengakibatkan masih rendahnya skornya mereka untuk kelayakan pinjaman dari bank. Dan karena itu pengajuan dari pembiayaan non formal atau non perbankan menjadi opsi utama dari mereka. Namun dengan adanya agen perbankan dengan hybrid banking yang tadi Pak Dirut utarakan sebagai bagian dari pendalaman inklusi keuangan di Indonesia, ini kita bisa membreak siklus daripada invisible ini. Next. Untuk ESG, Bapak Ibu sekalian, Kementerian BUMN mendorong juga investasi dan keuangan berkelanjutan melalui penerapan ESG untuk menghasilkan dampak sosial yang positif dan jangka panjang. Dalam hal ini, Kementerian BUMN telah juga melakukan beberapa program yang menyangkut terhadap ESG ini. Untuk environment, kami melakukan program yang dinamakan dekarbonisasi BUMN dan juga mempromosikan carbon market di BUMN. Untuk sosial, kami juga terus mengupayakan adanya kesetaraan gender, terutama di first line management di BUMN, dan juga memastikan adanya kepemimpinan muda supaya adanya keberlanjutan pimpinan di BUMN, memastikan adanya fokus CSR pada pendidikan dan empowerment, dan terakhir adalah inklusi keuangan. Governance yang kami upayakan ini merupakan key factor daripada peran BUMN yang kami setelah lakukan selama 2 tahun terakhir ini adalah memastikan bahwa governance, corporate governance itu berlangsung di semua BUMN. Ini termasuk juga program anti suap korupsi, pelaporan keuangan konsolidasi, dan juga penerapan good corporate governance. Next.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mendorong inisiatif strategis untuk mendukung upaya dekarbonisasi menuju Indonesia net zero emission di 2060, maka dalam hal ini Kementerian BUMN telah melakukan piloting dekarbonisasi untuk 7 BUMN yang kami lihat sebagai emitter terbesar daripada karbon. 7 BUMN tersebut adalah Pertamina, Pupuk, PLN, PTPN, MindID, Semen Indonesia Group, dan Perhutani. Bapak Ibu sekalian, 7 BUMN ini telah melakukan yang kami namakan sebagai baseline estimations. Dengan baseline estimation ini kami juga bisa melihat berapa sebenarnya jumlah besar karbon emisi yang dikeluarkan oleh BUMN-BUMN 7 BUMN ini. Dengan adanya baseline itu, ini merupakan salah satu landasan bagi kami untuk juga meminta setiap BUMN dari 7 ini untuk melakukan marginal abatement cost curve. Ya. Dalam melakukan marginal abatement cost curve ini, setiap BUMN bisa melihat cost-cost apa saja yang bisa di-abate untuk memastikan bahwa karbon emisi ini berkurang. Oleh karena itu, terdapat inisiatif strategis untuk mencapai net zero carbon ini yang dilakukan oleh setiap BUMN. Salah satunya adalah dengan melaksanakan green cluster atau melaksanakan EV ecosystems dan juga berinvestasi di renewable development melalui ETM. Next. BUMN juga memiliki berbagai peran dalam tahapan value chain pasar karbon di Indonesia. Dalam hal ini, kita telah memetakan juga deskripsi daripada siapa pemilik dari carbon credit tersebut, project design dan development yang harus dilakukan oleh BUMN untuk melakukan inisiasi desain dari project carbon credit tersebut, dan bagaimana juga mengelola pengembangan dari proyek tersebut. Validasi dari carbon credit itu sangat diperlukan untuk bisa dilakukan dan untuk bisa digunakan sebagai global standard yang diakui. Verifikasinya juga itu sangat penting, karena dengan verifikasi maka proyek itu secara resmi bisa mengeluarkan carbon credit yang bisa nantinya diperdagangkan dengan perusahaan lainnya. Lalu setelah dilakukan verifikasi, mereka bisa melakukan trading, yaitu memfasilitasi aktivitas trading antara penjual dan pembeli karbon, dan hasilnya adalah supaya ada buyer, Bapak Ibu sekalian. Program ini kami lakukan di Kementerian BUMN bersama BUMN sebagai salah satu piloting. BUMN sebagai garda ekonomi terdepan di Indonesia ingin memastikan bahwa value chain dari pasar karbon di Indonesia, terutama di BUMN, berlangsung dengan baik dan lancar dan juga sukses. Next please. Sebagai juga salah satu peran kami untuk memastikan adanya sosial dari bagian ESG, kami di Kementerian BUMN melihat potensi besarnya BRI untuk menjadi leading global bank dalam implementasi ESG. Tadi Pak Dirut, Pak Sunarso telah juga memberikan paparan mengenai proses dan juga program yang dilakukan oleh BRI. Kami di Kementerian sangat entusiastis dan juga optimis bahwa ke depannya BRI bisa merupakan salah satu leading global bank, terutama untuk ESG. Next please. Kami juga di Kementerian BUMN ingin juga BUMN menjadi contoh keberpihakan pada kesetaraan gender dan kesempatan pada generasi muda. Oleh karena itu, semenjak Pak Menteri Erik menjadi Menteri BUMN, kami memiliki target yang tinggi untuk memastikan bahwa kami melihat di BUMN, di Kementerian BUMN, diversifikasi BOD itu sangat dibutuhkan supaya BOD bisa menjadi lebih dinamis dan juga bisa melihat future daripada target-target yang kami telah berikan di KPI ke semua BOD yang ada di BUMN. Next please. Dalam satu
effort juga kami ingin juga memastikan governance terutama di BUMN ini menjadi juga lebih kuat dan lebih strong dan lebih sustainable ke depan. Oleh karena itu, tahun lalu Kementerian BUMN telah juga menerbitkan Permen Peraturan Menteri mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal dengan harapan kita bisa mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik ke depannya. Peran daripada komite-komite di bawah BOC ini semakin jelas. Peran daripada internal audit dan juga BOD juga semakin jelas, di mana kami di Kementerian BUMN meminta untuk semua jajaran BOD di BUMN mempunyai yang namanya Chief Risk Officer atau someone di tataran manajemen yang melihat resiko-resiko. Ini juga sebagai antisipasi kami untuk melihat bagaimana juga BUMN bisa memitigasi resiko yang ada di kedepannya. Next. Untuk kedepannya kami juga memiliki inisiatif jangka panjang untuk menjaga pengelolaan yang baik dan secara berkelanjutan. Dalam hal ini Kementerian BUMN sedang merencanakan dan juga mendesain yang kami namakan sebagai roadmap BUMN fase kedua di 2024 untuk 2034, di mana narasinya adalah Build the Future. Narasi utamanya adalah Build the Future. Ini merupakan keberlanjutan dari proses konsolidasi BUMN yang berbasis value chain. Kami juga melihat BUMN itu berperan penting dalam membangun the next Indonesia economy, di mana diharapkan Indonesia economy itu di 2045 bisa mencapai 1 triliun US dollar untuk GDP-nya dan juga menciptakan 100 juta masyarakat kelas menengah. Dan terakhir, kami juga ingin meningkatkan jumlah BUMN sebagai global company untuk juga ketahanan nasional. Kedua, Kementerian BUMN saat ini sedang melakukan deregulasi peraturan menteri BUMN atau yang kami namakan Omnibus Permen. Dalam hal ini, Kementerian BUMN ingin memangkas atau mereduce jumlah daripada peraturan Menteri BUMN yang sekarang ini adanya 45 menjadi 3. Dalam hal ini ada 3 klaster peraturan Menteri BUMN nantinya. Pertama, klaster pertama adalah mengenai pedoman tata kelola, pengendalian risiko dan pengukuran tingkat kesehatan BUMN. Yang kedua adalah mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Dan ketiga mengenai penugasan daripada BUMN. Terakhir, kami di Kementerian BUMN juga saat ini sedang juga memastikan adanya rekam jejak dan juga blacklist daripada direksi BUMN. Kriteria yang ditetapkan adalah kriteria ditetapkan sebagai bersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah karena merugikan perusahaan dan atau keuangan negara, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki track record buruk dalam pengelolaan kinerja perusahaan BUMN. Dan ketiga, pemulihan daftar dan rekam jejak hanya dapat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah program inisiatif jangka panjang dari Kementerian BUMN untuk menjaga pengelolaan yang baik secara berkelanjutan. Next. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rabin. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan plaket apresiasi dari Bank Rakyat Indonesia. Untuk itu dengan hormat saya mengundang Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan plaket kepada keynote speaker yang hadir pada acara kita pada hari ini. Dan kami informasikan mohon maaf bahwa Bapak Septian Haryoseto tidak dapat mengikuti rangkaian acara BRI Microfinance Outlook 2023 hingga akhir dikarenakan ada agenda lainnya. Sekali lagi inilah sesi penyerahan plaket apresiasi dari Bank Rakyat Indonesia kepada keynote speaker yang hadir dalam acara pada pagi hari ini.
Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rabi dan juga Bapak Sunarso. Kami persilahkan kembali ke tempat.